Halo, saya Ines Amansuci, Software Engineer Intern, sebagai Front Engineer Intern di Sales Squad di perusahaan Circle. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja praktik saya selama 10 minggu, yaitu di tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 17 September 2021. Lalu, di sini saya akan memaparkan mengenai proses seleksi saya, lalu profil perusahaan, dari Circle itu sendiri, pekerjaan KP atau MKM, di mana saya sebenarnya mengambil 2 mata kuliah, yaitu magang kampus Merdeka dan juga kerja praktek. Namun pada presentasi kali ini saya akan membahas hanya untuk kerja praktek sampai tanggal 17 September 2021, meskipun saya masih berlanjut di Circle ini. Lalu ada kendala dan solusi yang saya hadapi dan juga relevansi dengan perkuliahan di Fasilkom, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Lalu untuk proses seleksinya dimulai dari pendaftaran di platform Damatek Indonesia. Lalu setelah itu saya mendapatkan email untuk melakukan HR interview, dan di mana di HR interview setelah saya dinyatakan lulus, saya mendapatkan invitation untuk melakukan coding test, di mana coding test ini bersifat asinkronus, diberikan 3 tugas untuk dikerjakan dalam waktu 2 hari. Setelah saya dinyatakan lulus dari coding test ini, saya mendapatkan user interview, invitation untuk user interview, dan setelah saya dinyatakan lolos atau diterima, saya mendapatkan offering letter di tanggal 12 Juli 2021. Lalu untuk profil perusahaannya itu sendiri di Silko itu adalah perusahaan berbasis teknologi yang bergerak di bidang solusi e-commerce yang didirikan oleh Pak Brian Marshall pada tahun 2013. Silko ini tuh merupakan penyedia layanan dan software solusi e-commerce yang mendukung brand khususnya untuk Indonesia dan juga untuk UMKM yang ada di Indonesia untuk jualan online, karena di sini dapat membuat website berbasis template yang siap pakai. Di sini ada beberapa produk-produk Silko, ada 5, yaitu yang pertama adalah Silko Store di bawah naungan PT Lingkar Niaga Solusindo, di mana tempat saya bekerja. Silko Store ini membuat situs daring berbasis template yang siap pakai untuk UMKM dan juga diberikan website resmi dan juga domain pribadi. Lalu ada Silko Commerce, di sini di bawah PT Koneksi Niaga Solusindo. Di sini untuk solusi manajemen perusahaan besar dalam mengelola transaksi penjualan online-nya, dimulai dari packing sampai juga dengan distribusi pesanan. Lalu ada Ice Cube, di sini adalah solusi untuk menawarkan layanan kustomisasi website dan juga konsultasi, tapi untuk brand yang berskala enterprise. Ada Swift itu adalah platform omnichannel bagi brand skala menengah yang ingin menggabungkan bisnis online dan offline. Dan terakhir adalah Orami yang baru saja merger pada tahun 2021. Di sini adalah platform parenting pertama dan terbesar di Indonesia. Lalu penempatan kerja saya untuk kerja praktik ini sampai tanggal 17 September, saya berada di sales squad yang akan dibahas lebih lanjut nantinya, di mana posisi saya adalah sebagai software engineer intern di bawah ini. Pekerjaan KP atau MKM saya itu meliputi di Sales Squad itu adalah sebagai software engineer intern, saya membuat fitur baru, memperbaiki bug bila ada, dan juga bertanggung jawab terhadap authentication dan authorization, karena Sales Squad itu adalah tim yang bertanggung jawab terhadap fitur-fitur di bawah ini, yaitu intinya adalah authentication dan authorization seperti halaman login dan register. Lalu metodologi yang digunakan adalah Agile, di mana Agile itu terdapat 2, yaitu ada Kanban dan juga Scrum, di mana Kanban ini digunakan bila tim sedang tidak memiliki high prioritas, di mana artinya tidak ada deadline tertentu yang harus dikejar, dan juga digunakan bila satu tim, khususnya untuk Sales Squad ini, sedang membantu tim lain. Contohnya adalah membantu tim Atanor yang seringkali meminta bantuan untuk Sales Squad, membantu tas-tas yang ada di billing, atau yang dinamakan tim Atanor. Lalu Scrum itu secara default menggunakan metodologi ini, menggunakan metodologi Scrum untuk kesehariannya. Lalu Scrum ini ada beberapa event seperti sprint planning, sprint backlog, doing task, daily meetings, dan terakhir adalah sprint review dan retro. Lalu teknologi yang digunakan ini ada komunikasinya itu yang utama adalah Slack, namun yang lain-lainnya ini adalah teknologi pendukung. Dan juga dokumentasinya itu adalah ada Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slides yang digabung menjadi satu di satu folder yang dinamakan Google Drive. Lalu untuk development stack-nya, untuk front-end-nya menggunakan React.js dan Next.js, API itu menggunakan GraphQL, lalu ada back-end yang menggunakan Golang, database yang menggunakan PostgreSQL, dan juga tools-tools pendukung
pendukung seperti Ubuntu atau WSL, Windows Subsystem Linux karena saya pengguna Windows, lalu ada Git, Publicator, dan Bullet Guide yang mungkin baru juga saya dengar setelah melakukan kerja praktik di sini. Publicator itu semacam GitLab dan GitHub untuk sebagai project management dan juga untuk melihat history commitan. Lalu Bullet Guide itu tempat untuk pipeline di mana bisa melakukan deploy ke staging dan juga production. Lalu untuk hasil pekerjaan saya selama di Sales Squad itu saya membuat halaman ITC login page dan juga admin panel yang bisa dapat dilihat tampilan di sini. Lalu ada service app integration bagian concern partner. Walaupun saya adalah front end engineer, namun saya juga mendapatkan task back end. Di sini saya mendapatkan pengalaman menjadi back end engineer juga. Lalu app integration itu adalah sebuah service yang mengatur integrasi antara Silico dengan third party application. Tahapan yang dilakukan itu saat saya mengerjakan task backend ini adalah membuat database-nya, backend-nya, dan juga endpoint ya, untuk terakhir. Lalu saya memperbaiki tampilan dan fungsionalitas admin panel dan login page karena sebenarnya pada tim SEAL ini memiliki repository di sekitaran admin panel dan juga login page. Untuk yang saya perbaiki dapat dilihat di presentasi ini dimulai dari checkbox, fitur paywall, lalu redirect link, menghilangkan disabled button-nya, lalu wording halaman di forgot password, dan juga mengganti di nama lengkap di template. Yang terakhir untuk di tim SEAL itu saya juga membuat dokumentasi untuk tim SEAL yaitu untuk comment sheet-nya dan juga end-to-end tutorial bagaimana cara membuat service dari awal dimulai dari database lalu endpoint dan juga GraphQL-nya atau API-nya. Lalu aspek non-teknis yang saya dapatkan selama melaksanakan kerja praktik ini, teamwork, yaitu bekerja sama dengan satu tim maupun tim lain, komunikasi yang baik dengan atasan dan rekan kerja, lalu juga ada presentasi karena saya diberikan workshop mengenai presentasi yang baik dan juga diberikan challenge untuk mempresentasikan sesuatu, baik itu final project ataupun hal yang kita sukai. Lalu untuk kesesuaian dengan rencana kerja, sebenarnya hampir semuanya itu sesuai dengan sprint event-nya, namun ada beberapa pekan yang tidak sesuai yang saya berikan kurung yaitu tech demo, di mana tech demo ini saya tidak mendapatkan invitation-nya di Google Calendar sehingga saya tidak tahu adanya acara tersebut. Lalu untuk pekan 8 itu ada meet the mentor, namun dari saya dan juga pihak penyelia sama-sama tidak ingat adanya acara tersebut sehingga tidak mengatur waktu atau mengalokasikan waktu untuk one on one. Lalu untuk kendala dan solusi yang saya hadapi antara lain teknis yaitu internet dan device. Internet ini untuk solusinya itu saya memiliki backup yaitu untuk memiliki kuota cadangan dan juga untuk device itu saya akan mengatur merestart laptop saya dan juga melakukan erasing atau digital declutter karena memori saya juga waktu itu sempat penuh dan juga maka dari itu mengapa ada masalah teknis device saya error. Lalu task back end di sini walaupun saya dari front end tapi saya mendapatkan task back end memang di Sales Squad itu tasknya kebanyakan adalah back end. Maka dari itu solusinya adalah belajar mandiri dan juga bertanya kepada rekan kerja. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi yang kurang lengkap. Di Sales Squad itu memang dokumentasinya itu tidak ada sehingga solusinya adalah membuat dokumentasi untuk yang dapat membantu developer lain bila ada developer baru di Sales itu sendiri dan juga untuk membantu saya mengingat tentang apa saja yang harus dilakukan saat saya di Sales. Lalu relevansi dengan perkuliahan, saya menemukan beberapa mata kuliah yang relevan dengan saat saya melaksanakan kerja praktik, dimulai dari basis data karena ada penggunaan PostgreSQL, DP1 dan 2, konsep dasar pemrograman dan OOP-nya, pemrograman lanjut, ada desain pattern, refactoring dan clean code, lalu PPW, ada pengembangan website dari front end dan back end, dan juga bagaimana cara menggunakan API. PPL itu ada pengalaman mengerjakan project dengan klien, dan juga menggunakan metodologi yang sama yaitu Scrum. Lalu RPL ini adanya teori mengenai SDLC. Dan juga untuk kesimpulan dan saran sebagai penutupnya ada saya mendapatkan pengalaman kerja bagian front end dan back end, jadi saya mendapatkan full stack engineer walaupun saya awalnya berasal dari front end. Lalu siklus internship program ini membantu saya dalam mengembangkan ilmu baik itu teknis, coding, programming, problem solving, dan juga non-teknis seperti yang saya sudah jabarkan sebelumnya. Lalu mendapatkan pengalaman kerja menggunakan tools yang belum pernah saya gunakan sebelumnya seperti Golang, GraphQL, ataupun tools-tools pendukung lainnya.
Lalu ada juga saran untuk calon pelaksana KP mendaftar dan memilih tempat KP sesuai role yang diminati, mendaftar sebelum kelas KP dimulai, mempersiapkan diri dimulai dari CV sampai tahap seleksi, dan jangan lupa jaga sikap saat sudah melaksanakan KP atau MKM, jangan malu bertanya saat mengalami kesulitan, dan juga atur waktu dengan baik karena adanya magang dan juga bersama dengan kuliah. Lalu untuk tempat KP atau MKM, saran saya adalah tetap mengadakan internship program yang tertata rapi dan juga memiliki acara yang sangat baik seperti ini dan juga menarik. Namun jangan lupa untuk mengadakan team bonding bersama satu tim teknologi karena selama ini masih dalam satu role saja seperti front end saja, back end saja. Untuk tim saya, Sales Squad, mengadakan fan meeting untuk satu squad dan juga buatlah menjadi interaktif. Lalu dokumentasinya itu diusahakan lebih lengkap lagi dan juga terupdate. Untuk saran Fasilkom UI, tetap memberikan program MKM di luar Kemendikbud dan juga meningkatkan kecepatan informasi baik timeline dan pembagian dosen, serta yang terakhir adalah mengadakan job fair dari website MKM Fasilkom lebih cepat karena yang saya lihat adalah website MKM Fasilkom itu berada di timeline yang paling akhir. Nah, mungkin sekian dari saya untuk presentasi kerja praktik saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.